Kenapa sering customer atau pelanggan saya mengatakan bahwa itu tidak pakaiannya, padahal pas sudah khusus satu mesin pas proses pencuciannya dan tidak ada yang bercampur sama pakaian pelanggan orang lain. Tetapi kenapa sering customer atau pelanggan saya mengatakan bahwa itu tidak pakaiannya, padahal pas proses pencucian tadi tidak ada saya campur dengan pakaian-pakaian pelanggan yang lain. Kira-kira mengatasi solusi ini seperti apa? Nah, begitulah pertanyaan kemarin sobat dari salah seorang pengusaha laundry. Kalau menurut saya sih dia sudah termasuk berpengalaman ya. Dia udah berkecimpung di dunia laundry ini selama 2 tahun. Tetapi untuk mengatasi hal seperti ini masih belum juga dia mengerti atau dipahami. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi bukannya dipahami ya, bukannya tidak dipahami, tetapi mungkin rasa malas. Nah, dari dulu itu saya sering menganjurkan di saat proses pengambilan dan pencucian baik pun penyetrikaan sampai selesai, harap pakaian pelanggan dihitung. Nah, itulah manfaatnya sobat, makanya sering saya anjurkan atau saya sarankan para pengusaha laundry, baik pemula ataupun sudah lama menjalankan usaha laundry ini, sebaiknya pas proses pengambilan itu atau pengantaran itu dihitung. Nah, seperti kejadian yang tadi itu yang kita bahas tadi, banyak banget pelanggannya yang mengaku tidak punya dia. Sementara seperti pengakuan si pengusaha tadi, pencuciannya sudah khusus dan tidak bercampur dengan pakaian yang lain. Nah, tetapi sobat, di sini perlu saya katakan, kalau si pelanggan tidak mengaku bahwa itu tidak pakaiannya, hati-hati. Sering banget terjadi pelanggan setelah 3 minggu kemudian pakaiannya dicari-cari. Nah, ada baiknya pakaian yang istilahnya dia tidak mengaku, lebih baik kita simpan dengan baik. Kita simpan dengan baik, setelah tidak ada kelanjutannya baru terserah itu pakaian kita apakan. Tapi dengan catatan kita harus bikin perjanjian. Di atas 2 minggu kalau tidak ada yang merasa kehilangan atau kekurangan pakaian, lebih baik kita bilang tidak menerima komplainan tersebut. Nah, tetapi sobat, ada juga kadang pengusaha laundry ini membuat dia sendiri bingung. Makanya saya bilang membuat dia sendiri bingung. Kadang kalau dibilang disuruh hitung, banyak yang bilang makan waktu, langsung masukin aja ke mesin cuci, orang pakaiannya tidak campur-campur ke cara pencuciannya. Nah, itulah yang sering terjadi di alasan para pengusaha laundry kalau disuruh menghitung, padahal manfaat menghitung pakaian itu sangat banyak loh. Manfaatnya itu untuk menghindari ganti rugi. Itu paling utama, karena sering banget pengusaha laundry mengalami seperti ini, ganti rugi. Yang kedua, banyak juga pelanggan mengaku pakaiannya lebih atau kurang, tetapi 2 minggu atau 1 bulan kemudian dicari-cari. Nah, untuk menghindari seperti ini, makanya saya sarankan tadi pakaian seperti itu, jika ada pelanggan yang bilang lebih baik kita simpan. Nah, jadi sobat, makanya saya sarankan, intinya semua itu lebih baik sebelum kita mengambil pakaian laundry itu atau sesudah kita mengambil, ada baiknya kita hitung pakaian tersebut. Kita hitung, kita tulis sesuai di nota.
Dengan cara itu pelanggan juga senang, berarti orang ini mencuci pakai saya hati-hati karena sampai kita hitung. Nah, itulah sobat. Oke sobat, kira-kira sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.